Jadi kalau ditanya siapa pelopor revolusi akhlak, Nabi Muhammad. Siapa deklarator daripada revolusi akhlak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu perlu kita catat bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum memperbaiki akhlak orang lain, beliau sudah terlebih dahulu tampil sebagai manusia yang paling berakhlak mulia. Sampai-sampai diberikan kesaksian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Saudara, ini yang memberikan pernyataan bukan manusia, tapi Allah. Allah yang memberikan pernyataan, Allah yang memberikan kesaksian bahwasanya akhlak Nabi kita teramat mulia ya ikhwan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh-sungguh betul-betul berada di atas akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kesaksian ini begitu tinggi? Karena datangnya dari yang maha tinggi. Ini kesaksian dari Allah. Allah yang maha tahu apa yang dilakukan oleh Nabi kita di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah yang maha tahu apa yang terlintas di benak kita punya Nabi, saudara. Andai kata ada perbuatan yang tidak senonoh atau ada pikiran yang tidak baik datang dari kita punya Nabi, mustahil Allah memberikan kesaksian kalau akhlak Nabi kita itu begitu sempurna. Kesaksian dari Allah yang maha tahu. Allah maha tahu bahwa Nabi kita begitu sempurna, Nabi kita begitu agung, Nabi kita begitu mulia, sehingga Allah memberikan kesaksian bahwa akhlak Nabi kita azim. Azim, saudara. Azim artinya akhlak yang betul-betul agung, mulia, sempurna. Dialah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, saudara, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nabinya yang terakhir ini sebagai manusia yang berakhlak begitu sempurna? Karena misi kenabian yang dibawa oleh beliau adalah penyempurnaan akhlak. Di mana Nabi sabdakan dalam satu hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi dari sini kita tahu bahwa visi dan misi, saudara, yang diberikan oleh Allah kepada nabinya alaihi salatu wasallam adalah untuk penyempurnaan akhlak. Sempurnakan itu akhlak manusia, sempurnakan itu akhlak umat. Itu misi kenabian yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi klop sudah, saudara, Nabi akhlaknya sempurna, misinya menyempurnakan akhlak. Maka itu bapak revolusi akhlak sedunia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saudara, kalau Nabi mengatakan sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, artinya apa? Yang tadi disampaikan oleh khatib kita dari atas mimbar lewat khutbah Jumatnya, saudara, bahwa semua aturan syariat, bahkan semua dimensi keimanan, tujuannya adalah supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita, saudara, dilarang mempersekutukan Allah? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh main perdukunan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh mempelajari apalagi menerapkan ilmu sihir? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan membayar zakat harta kita? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diharamkan berzina, diharamkan menenggak minuman keras, diharamkan berjudi, diharamkan mencuri, diharamkan segala kemungkaran, kemaksiatan? Kenapa? Jawabnya supaya akhlak kita mulia. Jadi memang saudara, kemuliaan akhlak itu merupakan tujuan, atau bisa kita katakan buah samarat
daripada iman yang kuat, daripada syariat yang ditegakkan. Maksud